Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 24 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema Jadilah Garam Dunia, Hindari yang Jahat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, siapa sih yang waras yang mau kehilangan upah mereka dan kemudian kehilangan kebahagiaan yang kekal? Kita telah diberi ganjaran yang paling besar. Apa itu? Yaitu Tuhan sendiri. Dia yang adalah kasih yang sempurna. Dia yang adalah sumber kehidupan yang berkelimpahan dan kebaikan yang tak berkesudahan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5 katakan, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah ini memurnikan hati kita dan mendorong kita agar kita mampu untuk mengungkapkan kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama kita yang adalah gambaran dan rupa Allah. Kita diciptakan dalam cinta dan untuk cinta. Apa yang kita perlihatkan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan itu mengungkapkan rasa syukur atas kelimpahan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus menyatakan bahwa kebaikan apapun yang ditunjukkan dan apapun yang diberikan kepada umat Kristus, mereka yang menunjukkan ini, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Yesus sendiri pun, dia tidak pernah menolak untuk memberi kepada siapapun yang membutuhkan, yang meminta bantuannya. Sebagai murid-muridnya, seperti kemarin kita sudah renungkan, kita dipanggil untuk menjadi baik dan murah hati seperti Dia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, satu pertanyaan mendasar, apakah Yesus melebih-lebihkan ketika Dia mendesak para pengikutnya untuk satu pengorbanan yang drastis, yang radikal, untuk menghindari kejahatan dan konsekuensinya yang berbahaya? Yesus menetapkan di hadapan murid-muridnya satu tujuan tertinggi dalam hidup yang layak dikorbankan, dan tujuan itu adalah Tuhan dirinya dan kehendaknya bagi hidup kita yang membawa kepada kedamaian dan kebahagiaan abadi. Sama seperti seorang dokter mungkin mengangkat anggota tubuh atau sebagian tubuh untuk mempertahankan kehidupan seluruh tubuh, demikian pula kita harus siap untuk berpisah dengan apapun yang menyebabkan kita berdosa dan yang membawa kita kepada kematian rohani. Yesus dalam Injil memperingatkan murid-muridnya tentang tanggung jawab yang mengerikan, bahwa mereka tidak boleh menjadi batu sandungan di jalan hidup orang lain, yaitu tidak memberikan pelanggaran atau contoh buruk yang dapat menuntun orang lain ke dalam dosa. Kata Yunani untuk godaan, skandalon, persis sama dengan kata bahasa Inggris skandal. Arti asli dari skandal adalah jebakan atau batu sandungan yang menyebabkan orang tersandung dan jatuh.
Orang-orang Yahudi berpendapat bahwa mengajarkan dosa kepada orang lain adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Saudaraku, jika kita mengajar orang lain untuk berbuat dosa, dia pada gilirannya dapat mengajar orang lain lagi sampai serentetan dosa digerakkan tanpa akhir yang dapat diperkirakan. Orang-orang muda yang beriman yang sangat rentan terhadap contoh buruk dari mereka yang seharusnya meneruskan iman. Pertanyaan buat Anda dan saya, apakah Anda dan saya memberikan contoh yang baik? Contoh yang baik untuk diikuti orang lain, terutama kaum muda. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, milikilah garam dalam dirimu? Garam itu sangat berguna di iklim panas sebelum penemuan listrik dan pendinginan. Garam tidak hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga mengawetkan makanan dari pembusukan. Garam digunakan sebagai simbol persekutuan, berbagi makanan bersama kawan-kawan, bersama teman-teman. Ungkapan Timur untuk mengkhianati garam diartikan sebagai mengkhianati Tuhan, guru atau teman. Leonardo da Vinci, pelukis terkenal, dalam lukisannya tentang perjamuan terakhir, dia menggambarkan Yudas dalam tindakan membalikan pengocok garam, sehingga secara simbolis mengidentifikasikan dirinya sebagai pengkhianat tuannya, Tuhan Yesus. Yesus menggunakan gambaran garam untuk menggambarkan bagaimana murid-muridnya harus hidup di dunia. Sebagaimana garam memurnikan, mengawetkan, dan menghasilkan cita rasa yang kaya untuk makanan, demikian pula para murid Kristus harus menjadi garam di tengah dunia, di tengah masyarakat, untuk memurnikan, melestarikan, dan membawa cita rasa kerajaan Allah tentang kebenaran, kedamaian, sukacita, dan belas kasihan. Saudara dan saudaraku, apa yang Yesus maksudkan dengan ungkapan mengasinkan dengan api dan garam kehilangan rasa asinnya? Garam di dunia kuno sering dimasukkan dalam oven untuk meningkatkan panas. Ketika garam itu terbakar habis dan tidak berguna lagi, ia dibuang ke jalan dan kemudian diinjak orang. Mungkin Yesus ingin membandingkan garam yang berguna dan garam yang kehilangan kemampuannya untuk mencegah kerusakan. Untuk apa? Untuk mendorong para muridnya supaya mereka bisa membawa rasa yang kaya akan kasih, kekudusan, kebenaran Kristus ke tengah dunia yang didominasi oleh keserakan, ambisi, egois, dan pengabaian terhadap mereka yang lemah, miskin, dan tak berdaya. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam suratnya yang kedua pada jemaat di Korintus bab 2 ayat 15-16. Dia katakan, kita dipanggil untuk menjadi aroma Kristus di antara mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa, bagi satu wangian dari kematian menuju kematian, dan bagi yang lain wangian dari kehidupan kepada kehidupan. Tuhan Yesus, saudara dan saudariku, ingin keharuman kasih dan kebenarannya meresapi hidup, pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Apakah kita membiarkan aroma kasih dan kebenaran Kristus itu meresapi kehidupan kita, terutama di antara keluarga, sahabat, dan sesama kita? Mari kita jadi garam dunia dengan menghindari berbuat jahat dan menggantikan dengan selalu berbuat baik dan kasih. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan keharuman cinta dan kebenaran-Mu, agar kami dapat memancarkan sukacita dan kedamaian Injil kemanapun kami pergi dan dengan siapapun yang kami temui dan jumpai. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.